Selamat pagi, teman-teman dari kelas 12 MIPA 1 dan juga kepada Bu Widya yang terhormat. Kami dari kelompok 6 Sejarah Indonesia dari 12 MIPA 1 akan melakukan presentasi mengenai PRRI dan Permesta. Anggota kelompoknya ada pertama, Ada saya Nanda Rizky Pramono, absen 3. ada saya Daniel, absen 7. Saya Gerald Francisco, absen 15. Saya Keisha Kote, absen 19. Saya Fania Veronisa, absen 35. Yang pertama ada latar belakang. PRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pembangunan pemerintah pusat saat itu. Kesenjangan pembangunan dan alokasi keuangan antara pusat dan daerah memicu sentimen bahwa daerah dianaktirikan. Pada 19 Februari 1958, Ahmad Hussein mempermaklumkan berdirinya PRRI dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Setelah jalan perundingan tidak berhasil, pemerintah menjalankan beberapa operasi militer. Pada 29 Mei 1946, akhirnya gerakan ini menyerahkan diri. Permesta memiliki kesamaan latar belakang dengan PRRI, yaitu ketidakpuasan akan pemerintah pusat. Gerakan Permesta diawali dengan berdirinya Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Berikut timeline kejadian atau kronologi dari PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Mungkin di sini kita akan menceritakan secara singkat bagaimana kejadian dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama itu tokohnya yaitu ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, salah satu pilar dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Semua gerakan penting yang menandai perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. Kisah PRRI sendiri menjadi salah satu sejarah kelam Republik ini karena dianggap sebagai salah satu pemberontakan, demikian cap yang diberikan oleh pemerintah Soekarno kala itu. Saat Indonesia masih seumur jagung merasakan kemerdekaannya, pemberontakan ini juga mengakibatkan trauma sejarah karena menurut Jenderal Abdul Haris Nasution, peristiwa ini mendatangkan korban hingga 10.159 orang dengan 5.592 diantaranya berasal dari rakyat sipil. Sejarah PRRI sendiri punya pertautan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, terutama terhadap para tentara dan kelompok militer kala itu. Pada tahun 1948, Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan mengeluarkan program reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang program itu disebut dengan RERA. Ini sebetulnya sudah direncanakan sejak kabinet Amir Syarifuddin, namun baru digalakkan kembali di era Hatta. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan angkatan perang akibat minimnya anggaran negara dari sekitar 350.000 tentara dan 400.000 anggota laskar menjadi 160.000 hingga 57.000 tentara reguler. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa RERA digunakan Hatta untuk membersihkan pengaruh kelompok kiri dari militer. Nah, kebijakan ini mendapat banyak sekali pertentangan nih dari tubuh militer sendiri. Salah satunya yang menentang kebijakan ini adalah Komando Divisi 9 Banteng yang ada di wilayah Sumatera Tengah. Mereka menilai dengan kembalinya Belanda ke Indonesia, kala itu bukan alasan yang tepat untuk melakukan pengecilan tentara sebagai
apa yang telah dilakukan Hatta melalui RERA. Sebagai tambahan, di tubuh militer kala itu memang terjadi banyak benturan dan persaingan, baik antara mantan tentara kecil bentukan Belanda dengan, maksud saya, baik antara mantan tentara Kenil bentukan Belanda dengan mantan tentara peta bentukan Jepang, maupun antara para tentara yang kiri dengan tentara kanan. Walaupun program RERA sendiri pada akhirnya terhambat akumulasi pertentangan dan ketidaksetujuan terus memuncak di waktu-waktu dan utamanya terkait kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno secara keseluruhan. Era awal kemerdekaan Indonesia ini memang diwarnai kesulitan secara ekonomi dan ketimpangan yang terjadi di banyak wilayah. Misalnya saja di wilayah Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Misalnya saja masyarakat merasa wilayahnya menyumbangkan pemasukan yang sangat besar untuk kas negara dari perkebunan dan minyak. Namun pemasukan itu tak dirasakan untuk pembangunan di sana. Konteksnya juga diperparah oleh kebijakan politik Soekarno yang makin dekat dengan kelompok-kelompok kiri komunis, menguatnya Partai Komunis Indonesia pasca pemilu 1955, pada akhirnya menambah parah ketidakpuasan yang terjadi. Akhirnya pada 20 Desember 1950, berdirilah Dewan Banteng dari para pemimpin Komando Divisi 9 yang diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah dengan Ketua Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Jadwal Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo karena dianggap tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Aksi Hussein ini kemudian diikuti oleh Kolonel Maludin Simbolon dengan membentuk Dewan Gajah di Sumatera Utara, kemudian lahir juga Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dipimpin oleh Letkol R. Barlian, dan Dewan Mangguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual, yang nantinya akan kita bahas di topik selanjutnya. Singkatnya, dewan-dewan daerah itu bersatu bersama dalam Dewan Perjuangan yang menuntut pemerintah pusat terkait ketimpangan ekonomi. Ada juga kolonel lain yang ikut bergabung, yakni Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai legenda Intel Indonesia. H. Nasution yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, bereaksi dengan melakukan pemecatan terhadap para kolonel yang disebut pembangkang pada awal 1958. Menyusul tidak dipenuhinya tuntutan Dewan Banteng oleh pemerintah pusat, digelar pertemuan di Sungai Dareh. Kala itu, kemarahan untuk memisahkan diri dari Indonesia sempat muncul, sekalipun bisa diredam oleh tokoh nasional, yaitu Syarifuddin Prawira Negara, Muhammad Nasir, dan Burhanuddin Harahap. Nasir yang kala itu menyingkir ke Sumatera untuk menghindari intimidasi dari para pendukung Soekarno, menyusul kritik keras para tokoh Masyumi pada model kepemimpinan demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Soekarno. Kemudian pada 10 Februari 1958, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum pada pemerintah pusat yang inti dari isinya itu, yang pertama meminta pembubaran Kabinet Juanda, kedua pembentukan kabinet yang bebas PKI, dan yang ketiga pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional yang tak terlibat pemerintahan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Akhirnya pada 15 Februari 1958, Ahmad Hussein membentuk kabinet tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Mereka menolak tunduk pada pemerintah pusat dan mengangkat Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri, yang nantinya akan membentuk suatu kabinet yang akan dijelaskan selanjutnya. Akhirnya Soekarno yang baru pulang dari lawatannya ke Eropa memerintahkan untuk menangkap para anggota PRRI tersebut karena dianggap menentang legitimasi kekuasaan di pusat. Akhirnya pada April 1958 dibentuklah Satuan Tempur Operasi 17 Agustus dari Kesatuan APRI yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani yang baru pulang dari pendidikan staf komando di Amerika Serikat. Kekuatan fisik PRRI di Sumatera dengan gampang ditumpas oleh Ahmad Yani dan pasukannya. Hanya dalam waktu relatif singkat yang hampir tanpa mendapat perlawanan para pemimpin PRRI. Pada akhirnya kalah dan jadi tawanan di Jakarta.
Kelak sebagian dari mereka dibebaskan dan melanjutkan karir militer semasa pemerintahan Soeharto usai tragedi 1965. Keberadaan Nasir dan tokoh-tokoh Masyumi pada akhirnya juga membuat partai tersebut dibubarkan oleh Soekarno. Begitupun dengan PSI yang akhirnya dibubarkan karena adanya sosok beberapa anggotanya seperti Sumitro. Sekalipun pada akhirnya berhasil ditumpas, lebar lainnya yang menarik dari PRRI ini adalah terkait dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tokoh-tokoh PRRI sempat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Amerika Serikat, terutama dari CIA. Dalam Tim Weiner dalam bukunya membongkar kegagalan CIA yang kemudian Ken Conboy dan James Morrison dalam Feed to the Fire, CIA Covert Operation in Indonesia, mengungkapkan operasi rahasia CIA dalam menggoyang kekuasaan Presiden Soekarno antara tahun 1957 sampai 1958. Pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower yang kala itu berkuasa di AS memang tidak ingin komunisme besar di Indonesia. Bantuan bahkan hadir dalam bentuk persenjataan untuk PRRI. Ini memang tidak lepas dari efek perang dingin yang kala itu terjadi. Selain konteks pemberontakannya, PRRI juga menjadi tonggak lain dari eksodus masyarakat Minang ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut Mokhtar Naim dalam bukunya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari 100.000 orang, tapi setelah peristiwa tersebut jumlahnya terus meningkat, bahkan pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar 0,5 juta orang Minang di Jakarta. Nah, ini mungkin alasannya kenapa nasi Padang hingga gini ada di mana-mana, teman-teman. Lalu menurut kalian gimana sih bagaimana kita harus memaknai sejarah PRRI ini? Selanjutnya ada timeline kejadian dari Permesta yang mana diprakarsai oleh Venci Sumual, salah satu tokoh penting dalam serangan umum 1 Maret 1998, sekaligus tokoh utama dalam pergerakan perjuangan rakyat semesta alias Permesta di Sulawesi. Namun hingga saat ini masih terjadi perdebatan terkait Permesta punya tujuan utama. Gerakan yang dicap pemberontakan tersebut sebetulnya menjadi protes atas ketimpangan ekonomi yang terjadi kala itu. Apalagi Permesta sendiri tak pernah ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sejarah Permesta sendiri hampir mirip dengan PRRI, tidak bisa dipisahkan dari gejolak pasca kemerdekaan Indonesia. Kala itu Indonesia memang masih kesulitan secara ekonomi. Daerah-daerah di luar Jawa memang masih tertinggal dari sisi pembangunan. Sementara pada saat yang sama masih harus membayar sekitar 70% pendapatannya ke pemerintah pusat, yang menjadi salah satu alasan munculnya gejolak politik seperti dalam kasus Permesta yang dimotori oleh Letnan Kolonel Herman Nicholas Venci Sumual. Venci sendiri adalah putra asli Sumatera Sulawesi Utara yang pernah tergabung dalam Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS pada masa-masa Perang Kemerdekaan. Setelah ikut dalam serangan umum 1 Maret 1949 bersama Soeharto, Venci kemudian menjadi bagian dari Angkatan Darat. Selesai pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada 1952, ia kemudian menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana Indonesia Timur. Pada tahun 1956, di posisi inilah Venci kemudian melihat ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Minahasa yang menjadi tempat kelahirannya misalnya adalah salah satu sentra perdagangan kopra pertengahan tahun 1957. Minahasa memproduksi 49.000 ton kopra dalam perdagangan antar pulau dan luar negeri, belum termasuk 230.000 ton yang dibarter dengan Singapura. Namun sayangnya pemerintah pusat kemudian mengambil alih yayasan kopra di Minahasa sehingga menimbulkan kerugian akibat harga jual yang dipatok lebih rendah dibandingkan kopra dari Jawa. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat wilayah tersebut yang berkontribusi pada dukungan terhadap gerakan seperti Permesta.
Konteksnya juga diperparah dengan transfer anggaran belanja dari pusat ke daerah yang kerap terlambat. VNC disebut pernah meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dari Bank Indonesia dan membagikannya ke daerah-daerah di Indonesia Timur untuk digunakan sebagai pembiayaan daerah sebesar 2 juta rupiah per kabupaten. Uang segitu kira-kira bisa buat apa ya? Selain alasan ketimpangan ekonomi, beberapa sumber lain menyebutkan bahwa munculnya Permesta justru terjadi akibat konflik internal di militer itu sendiri. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh jurnalis senior Hari Kawilarang, Abdul Haris Nasution misalnya, adalah salah satu tokoh yang dituduh oleh VNC dan kawan-kawan bermain politik. Konteksnya memang beralasan, karena pada tahun 1952, Nasution dan sekelompok tentara sempat menodongkan senjata mengepung istana dan DPR karena menuduh parlemen terlalu banyak ikut campur dalam urusan militer. Meski sempat dipecat, namun Nasution diangkat kembali oleh Soekarno sebagai KSAD. Gejolak ini semuanya kemudian bertambah pelik ketika Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956 karena merasa posisinya tak punya kekuatan sebab ada Perdana Menteri dan makin dominannya kekuasaan Soekarno. 19 hari setelah Hatta mundur, PRRI muncul di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Perumusan bahwa Indonesia utuh kalau ada wakil dari Jawa dan luar Jawa di pucuk tertinggi negara mendapatkan pembuktiannya. Saat itu Permesta sendiri resmi memproklamasikan kehadirannya pada 2 Maret 1957 pada pukul 3 dini hari yang dihadiri oleh sekitar 51 orang. VNC membacakan teks proklamasi Permesta dan memberlakukan darurat perang. Konteks penolakan Permesta dari cap pemberontakan jelas terlihat dalam naskah proklamasi tersebut, di mana ada penegasan bahwa gerakan tersebut tidak bertujuan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Selain VNC, tokoh utama lain dalam Permesta yaitu ada Alex Everett Kawilarang yang merupakan pendiri Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi alias Kesko TT yang hingga kini dikenal sebagai Kopassus. Kawilarang mundur dari jabatannya sebagai atasan militer di Amerika Serikat dan bergabung dengan Permesta. Tokoh utama lain yaitu Jacob Frederick atau Job Barrow, seorang petinggi militer yang sempat menjadi atasan militer di Beijing, yang menduduki jabatan sebagai wakil Perdana Menteri dan sekaligus sebagai Menteri Pembangunan PRRI. Job Barrow adalah konseptor pembangunan PRRI dan Permesta yang salah satu kebijakannya adalah mencetak uang sendiri. VNC dan Job Barrow sempat bertemu Soekarno di Tokyo dan sempat sepakat soal perlunya pendinginan suasana. Namun upaya tersebut gagal mencapai solusi dingin sebab Nasution sudah terlanjur mengebom Padang dan Manado, menyusul ultimatum yang dikeluarkan anggota Dewan Banteng di Sungai Dareh yang sempat dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Pemerintah pusat kemudian menyiapkan operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendra Timena dengan tujuan utama untuk merebut Sulawesi Utara dan daerah sekitarnya. Pada akhirnya bom yang dijatuhkan Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI itu membuat VNC dan para pendukung Permesta mau tidak mau ikut menyerang. Bagaimana mungkin mereka begitu percaya diri melawan Nasution dan pemerintah pusat? Ya, pastinya dukungan dari Amerika Serikat melalui operasi CIA dalam bentuk persenjataan dan kekuatan tempur adalah salah satu faktornya. Bahkan beberapa persenjataan yang dimiliki oleh Permesta tak dipunyai oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Kekuatan Permesta kala itu adalah sekitar 5.000 personel, mantan anggota Kenil yang terlatih, ex-anggota APRI yang memilot, serta calon prajurit Permesta yang kurang lebih jumlahnya 30.000 orang yang paling menentukan. Permesta sendiri memiliki sejumlah pesawat tempur dalam pasukan udara yang bernama Angkatan Udara Revolusioner yang nyatanya jauh lebih kuat dari sisi persenjataan dibandingkan dengan AURI. Di antaranya ada 19 pesawat pengebom dan juga penyerang B-26 Invader, 2 pesawat tempur pemburu P-51 Mustang, 2 pesawat transport Curtiss C-46 Komando, dan 2 pesawat Lockheed 12. Rencana VNC kala itu adalah langsung menyerang Jakarta
karena menurutnya mudah saja menjatuhkan Jakarta, yakni tinggal menguasai Bandara Kemayoran, kemudian mengebom kilang minyak di Tanjung Priok. Pulau Jawa dipastikan akan lumpuh jika strategi itu berhasil. Sayangnya rencana itu tak bisa dieksekusi karena ketika salah satu pesawat Permesta yang dipiloti agen CIA Allen Lawrence Pope berhasil ditembak jatuh. Allen ditangkap dan membuat AS menarik diri dari keterlibatannya di Permesta. Pasca peristiwa tersebut, otomatis kekuatan Permesta kian terdesak hingga akhirnya satu persatu pimpinan gerakan tersebut, termasuk Alex Kawilarang dan Vence Sumal, menyerahkan diri. Berikutnya ada operasi militer yang merupakan bentuk penumpasan pemberontakan dari PRRI atau Permesta. Penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta ini dilakukan dengan kekuatan militer oleh pemerintah. Yang pertama ada Operasi Tegas. Operasi Tegas dilaksanakan pada 22 Februari tahun 1958. Operasi Tegas dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution yang mengarah ke daerah Riau dengan sasaran utamanya untuk merebut kedudukan PRRI di Riau dengan menguasai Pekanbaru, serta menutup kemungkinan pemberontakan yang melarikan diri melalui Selat Malaka ke daerah Singapura ataupun Malaysia. TNI kemudian menerjunkan pasukan gerak cepat atau PGT dan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Wiradinata. Mereka kemudian berhasil menguasai lapangan terbang Pekanbaru yang pada saat itu musuh tidak mengira TNI dapat melakukan serangan mendadak. Dan pada tanggal 14 Maret tahun 1958, pasukan PRRI dipukul mundur dan sebagian menyerahkan diri. Yang kedua ada Operasi Saptan Marga yang dilaksanakan pada 17 Maret tahun 1958. Pada operasi ini, pasukan Permesta dipimpin oleh mantan Mayor Boyke Nainggolan yang menyerang dan menguasai kota Medan. TNI kemudian memberangkatkan kesatuan PGT dan RPKAD menuju Medan, Sumatera Utara untuk melawan pasukan Permesta melalui Operasi Sapta Marga yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Jamin Ginting. Operasi Sapta Marga ini berhasil mengalahkan pasukan Permesta dengan menguasai Tarutung, Pelabuhan Udara Pinang Sori, Padang Sidempuan, Sibolga, hingga ke wilayah Sumatera Barat. Next slide, Nanda. Yang ketiga ada Operasi 17 Agustus yang terjadi pada tanggal 17 April tahun 1958. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk daerah Sumatera Barat. Seluruh pasukan operasi 17 Agustus melakukan perlawanan dengan Permesta untuk menguasai jalan-jalan besar pada Tabing di Padang. Operasi 17 Agustus sendiri bertujuan untuk menguasai Bukit Tinggi. Dan yang keempat ada Operasi Sapta Marga kedua yang terjadi pada 10 Mei tahun 1958. Operasi Sapta Marga kedua dilakukan di Gorontalo yang dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. Dan pada tanggal 17 sampai 20 Mei tahun 1958, wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, dan Morotai berhasil dikuasai dalam Operasi Mena. Dan pada tanggal 26 tahun 1958, kekuatan PRRI berhasil dilumpuhkan setelah TNI menduduki Payakumbuh melalui wilayah Sumatera Utara, Riau hingga Sumatera Barat yang terbebas dari PRRI. Next slide, Nanda. Yang terakhir ada Operasi Sadar yang terjadi pada tanggal 26 Juni tahun 1958. Operasi Sadar dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo yang bertujuan untuk menumpas pemberontakan di Sumatera Selatan. Operasi ini dibantu oleh pasukan operasi yang sebelumnya telah menumpas PRRI. Operasi Sadar berhasil membuat wilayah Sumatera secara keseluruhan terbebas dari pasukan PRRI. Sementara wilayah Manado itu berhasil direbut dari pasukan Permesta lewat Operasi Merdeka.
Namun pada Oktober tahun 1961, seluruh wilayah yang dikuasai oleh PRRI atau Permesta kembali ke pangkuan Republik Indonesia melalui operasi-operasi TNI. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh dari PRRI itu. Yang pertama itu ada Letkol Ahmad Hussein. Nah, Kolonel. Letkol Ahmad Hussein di sini juga sebenarnya merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun di sini juga dia menjadi tokoh penting dalam PRRI itu sendiri. Karena ia juga menjadi pemimpin militer pada PRRI. Dan juga Ahmad Hussein ini merupakan orang yang mendeklarasikan pembentukan PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 dan menjadi pemimpin Dewa Banteng yang didirikan di Sumatera Barat. Ahmad Hussein ini juga mengambil alih jabatan gubernur Sumatera Tengah dan memerintah pusat untuk memenuhi tuntutan dari Dewan Banteng dengan membentuk Komando Militer Daerah Sumatera Tengah atau disingkat KMDST. Dan terlebih lagi di sini pemberontakan PRRI, Ahmad Hussein juga dianggap ikut serta dalam penyelundupan senjata dari Amerika Serikat sebagai salah satu bentuk bantuan terhadap PRRI. Yang kedua itu ada Syarifuddin Prawira Negara. Di sini Syarifuddin Prawira Negara merupakan tokoh penting PRRI yang menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Tandingan PRRI di Sumatera Tengah pada tahun 1958. Selain itu juga dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Syarifuddin sebelumnya menjabat sebagai Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan juga menjadi ketua yang setingkat presiden dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia yang disingkat PDRI. Selanjutnya adalah PRRI. Selebihnya yang tadi dua itu adalah tokoh penting atau stakeholder dari pendiri dari PRRI. Selanjutnya ada anggota-anggota kabinet yang dibentuk. Di sini juga PRRI membentuk kabinet dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Yang terdapat susunan kabinet sebagai berikut. Yang pertama itu ada Menteri Keuangan yang dijabat juga oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Yang kedua ada Asad DT Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga ada Kolonel Maludin Simbolon yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Yang keempat, Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadi Kusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Yang kelima ada Muhammad Syafiei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan. Yang keenam Saladin Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuan. Yang ketujuh Muhtar Lintang sebagai Menteri Agama. Yang kedelapan Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan. Yang kesembilan Abdul Ghani Usman sebagai Menteri Sosial. Dan yang terakhir ke-10 itu ada Kolonel Dahlan Liambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi. Selain itu ada tokoh-tokoh Permesta. Yang pertama itu ada Kolonel Infanteri Purnawirawan Alexander Evert Kawilarang. Sebelum bergabung dengan Permesta, ia juga menjabat sebagai atase militer pada Kedutaan Besar Indonesia pada Washington DC. Ia bergabung dengan Permesta dikarenakan rasa kecewaannya sendiri karena Auri membom kampung halaman nenek moyangnya yaitu Manado pada tahun 1958. Setelah kejadian pemboman ini, ia mengundurkan diri dari jabatannya dan pensiun dan pergi ke Manado dengan tujuan untuk menguatkan perasaan masyarakat Minahasa. Nah, kejadian ini dimanfaatkan oleh pemberontak dari PRRI sendiri dan ia pun bergabung dengan PRRI dan mengambil jabatan Panglima Besar PRRI. Nah, di sini asal diketahui saja sebenarnya dia tidak setuju dengan tujuan politis dari PRRI sendiri. Ia bergabung dengan PRRI dengan tujuan menjadi oposisi saja. Yang kedua itu ada Jacob Frederick Warrow atau disingkat Job Warrow. Job Warrow sendiri juga sebelum bergabung dengan PRRI ini mempunyai pangkat yaitu kolonel yang menjabat sebagai komandan tentara dan teritorium di Beijing. Ia bergabung dengan Permesta juga dikarenakan adanya keluhan diantaranya lain itu adalah pemberian otonomi beberapa daerah lebih besar oleh pemerintah pusat. Setelah itu dia pada tahun 1958 pergi ke Tokyo untuk menjumpai Soekarno dan mendesak atas krisis yang ada di Indonesia ini. Tapi tidak ketemu titik tengahnya, inilah yang menyebabkan dia bergabung dengan Permesta. Yang terakhir ini ada Herman Nicholas Venje Samuel.
Nah, ia ini sendiri ini adalah merupakan pemrakarsa atau pendiri dari PRRI sendiri. Sebelum gabung dengan PRRI, dia merupakan perwira menengah TNI pada zaman Soekarno yang mempunyai pangkat kolonel dan menjabat sebagai komandan tentara dan teritorium juga. Alasan yang sama kenapa dia mendirikan PRRI karena kan ada ketidakadilan dalam pembagian otonomi pada beberapa daerah. Dan juga di sini tujuan dia mendirikan Permesta itu adalah otonomi swasta dan penghapusan sifat sentralisasi. Jadi ini berawalan dari pada tanggal 2 Maret 1957, yaitu ia memproklamasikan SOB atau Staat van Verlok en Beleg, yang berarti negara dalam bahaya di bagian Indonesia bagian timur. Nah, kejadian ini juga berbarengan dengan momentum ia memproklamirkan PRRI, yaitu memproklamirkan Piagam Perjuangan Semesta yang berisi tentang pembagian politik ekonomi yang lebih adil di Indonesia. Ya, jadi pemberontakan Permesta itu awalnya karena tidak puasan dengan pembagian alokasi biaya oleh pemerintah pusat. Lalu pada 2 Maret 1957, Verdi Sambo memproklamasikan Piagam Permesta di Makassar. Lalu melancarkan operasi gabungan yaitu Operasi Merdeka dan Operasi Sabta Marga 1. Lalu pemerintah pusat melakukan Kepres nomor 322 tahun 1961 untuk memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Jadi perbedaannya PRRI pada tahun 1950 di Sumatera Tengah oleh Syafruddin Prawira Negara. Lalu yang kedua ada Permesta 1957 di Sulawesi oleh Dija Sumba. Waktu deklarasinya beda, wilayahnya beda, pemimpinnya beda, terus dewan-dewannya juga beda, kebijakannya juga beda. Di sini ada persoalan mengenai negara federal dan BFO. Pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mock menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijeenkomst voor Federal Overdracht, BFO, atau yang disingkat BFO, menyebabkan muncul dua golongan federalis atau pro-Belanda dan golongan federalis pro-Republik. Dalam perkembangannya, muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Di sini ada juga. Tadi ada mungkin video-video yang dapat ditonton setelah melihat presentasi dari kami agar menambah wawasan dalam memahami sejarah PRRI dan Permesta. Ya, sekian dari kelompok 6 Sejarah Indonesia dari 12 MIPA 1. Apabila ada salah ucap kata ataupun pesan yang lain, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih.